Kelas 11 kurikulum Merdeka halaman 19. Nah, kita masuk pada aktivitas keempat. Jawablah pertanyaan tentang legenda ular ndaung. Bandingkan dan diskusikan jawaban kamu dengan teman-teman di kelas, ya. Nah, yang pertama, yang mana dari yang di bawah ini yang paling cocok menggambarkan legenda tersebut? Nah, di sini yang akan kita analisa adalah menganalisa tokoh utamanya. Masalah apa yang dihadapi dan tindakan penyelesaian apa yang diambil oleh si tokoh utama. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah yang A-nya. Yang pertama yang A, kejujuran seorang gadis bisa menyelamatkan keluarganya dan ular yang kena kutuk. Nah, yang kedua, ular ndaung dikutuk dan kemudian diselamatkan oleh si gadis. Yang ketiga, yang C, kecemburuan dari anak perempuan pertama dan kedua yang menjadikan mereka menjadi terpecah belah, hancur berantakan, ya, destruction ini. Yang D, self kindness ini kebaikan tanpa pamrih dari ular ndaung menyelamatkan hidup ibu yang malang. Si ibu yang malang, ya. Yang E, cerita perjuangan seorang ibu yang malang untuk ketiga putrinya dalam mengalahkan ular ndaung. Nah, di sini apa jawabannya? Yaitu kita analisis tokoh utamanya tentu saja kejujuran, kebaikan hati dari seorang gadis yang menyelamatkan keluarganya dan ular yang kena kutuk tadi. Yang nomor 2, karakteristik penokohan ular ndaung menunjukkan kecenderungan untuk. Nah, bagaimana kecenderungan ketokohan dari ular ndaung ini? Apakah dia emosional dan tertutup? Apakah dia menutupi rahasia dari kutukan yang dia terima? Yang C, terlihat garang sementara hatinya sangat baik. Yang D, meminta imbalan, ya, untuk setiap yang dia lakukan. Yang E, mengintimidasi dan menegur siapa saja yang mendekatinya. Jadi di sini yang kita analisa adalah karakter dari ular ndaung ini, ya. Jadi jawabannya adalah yang C, yang D, ya, yang C, ya. Dia terlihat garang, tetapi sebenarnya hatinya baik. Itu dia. Yang ketiga, legenda ini menunjukkan bahwa anak perempuan paling muda berjuang kenapa dia permasalahan yang dihadapinya. Jadi yang kita analisa di sini adalah tindakan dan ucapan dari tokoh si anak paling bungsu saat bertemu dengan ular ndaung. Nah, kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah keengganan, ya, keengganannya untuk mengambil bahan-bahan medis, bahan-bahan obat dari ular ndaung. Yang ketiga, yang B, tekanan dari kedua saudarinya untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk
untuk kehidupan ibunya, untuk hidup ibunya ya. Yang C, keinginan untuk menyelamatkan hidup ibunya dari ular endaung. Yang D, keinginan hatinya untuk tidak kembali ke ular endaung. Yang E, kebiadaban dan bahaya ular endaung. Jadi di sini nomor 3 ini jawabannya adalah yang D. Ini tindakan struggle yang dihadapi atau perjuangan kebimbangan dari si tokoh youngest sister ini, yaitu keinginan hatinya untuk tidak kembali ke ular endaung. Yang nomor 4, kalimat mana yang menggambarkan nilai-nilai moral yang bisa kita pelajari dari tokoh utama? Siapa tokoh utama? Yaitu si bungsu, putri bungsu. Jadi di sini kita akan menganalisa bagaimana tokoh utama menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang pertama yaitu tidak pernah putus asa, ya, yang A. Yang kedua, berani untuk tetap mencoba. Yang C, selalu mencoba untuk menjadi lebih baik. Yang D, kesuksesan membutuhkan usaha dan keberanian. Yang E, jika ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Itu kata kalimat-kalimat yang bisa menggambarkan nilai moral dari tokoh utama itu. Dia di mana ada jalan, di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.